Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Nah, kita sudah sampai di rumahnya Pak Guru Kartono. Ini adalah Pak Guru, Pak Ustadz, pengusaha juga. Nah, ini usahanya banyak sekali, pemirsa. Pak Kartono ini selain sekarang menggeluti dunia perjangkrian, ini juga juga masih aktif ini. Apa namanya? Digital printing ini, percetakan undangan, kemudian kalender, terus banner, semuanya bisa. Pokoknya berbau dengan digital printing, percetakan ini bisa semua. Nah, ini sudah ketemu dengan Pak Kartono, ini juga ada channel YouTube-nya juga, Kang Tono 91. Kenapa Kang Tono 91? Karena lahir tahun 91. Iya, betul. Moga bisa di like, komen, subscribe. Tapi sepi sekarang komen channelnya ya, Pak. Oke. Lama nggak upload. Nggak konten. Ini juga Pak Guru, pemirsa. Jadi luar biasa sekali. Ini calon orang hebat ini. Ini juragan juga ini. Nah, kita nanti akan mereview tentang usaha jangkriknya ya, Pak ya. Ya. Nah, kenapa kok memilih jangkrik? Kenapa tidak yang lainnya? Oke, Pak, monggo, Pak. Siap. Oke, kita akan bincang-bincang juga nanti di kandangnya ya. Kita akan OTW. Kandangnya cukup 5 langkah ya dari rumah. Oke. Kalau tidak percaya kita hitung saja langkahnya. Kalau kurang ditambah sendiri. Kalau lebih kurang. Ya. Lewat depan apa sampai? Oke, lewat depan toh ya. Nah, lewat depan. Iya. Nah, ini kita sudah bersama juragannya. Nah, nanti kita lihat kondisi kandang. Oke. Nah, ini ada laras. Ini sebagai apanya ini, Pak? Media apanya? Ini satu sebagai media dia hidup untuk sembunyi lah. Jangkrik itu kan termasuk hewan yang suka sembunyi. Seperti orang yang ditagih kolektor. Jadi bisa tempat sembunyi juga sebagai makanan juga. Kalau jangkrik untuk laras ini bisa saja sebagai makanan alternatif ketika dia sedang rakus-rakusnya. Jadi jangkrik itu ada masa di mana dia sebelum panen, 1 minggu sebelum panen itu biasanya dia rakus-rakusnya makan. Oh gitu ya. Jadi apapun yang ada di sekitarnya selama dia bisa menggigit, artinya kuat gigitannya, ya sikat habis. Bahkan sampai kadang tinggal batang-batangnya seperti ini. Ini wujud larasnya. Ini juga tersedia banyak di sekitar sini, Pak ya. Iya, kalau di sini sudah mulai berkurang ini larasnya. Karena memasuki musim penghujan. Cuma kalau kemarin itu kita agak kesulitan di laras karena waktu kondisi kemarau terlalu panjang. Jadi pisang itu banyak yang mati. Bahkan di oyo-oyoan, Pak. Iya. Di tempat-tempat yang lain itu ketika kita cari bahkan banyak yang dibakar. Karena mungkin di tempat lain tidak begitu terpakai gitu. Kalau di kami sebagai peternak jangkrik ya ini kelihatannya laras tapi aslinya ini uang kertas. Nah, ini ternyata uang kertas. Uang kertas. Dijolke bagi jangkrik. Petani jangkrik. Iya. Ya, ini kelihatannya tumbuhan laras tapi hasilnya rupiah ya, Pak ya. Tumbuhan uang kertas. Kenapa memilih usaha jangkrik? Nah, itu pertanyaan yang mungkin harus dijawab ini. Iya. Nah, mungkin nanti bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Kenapa ini Pak Kartono ini kan sudah menjadi guru pegawai negeri. Nah, meskipun di Rembang sana ya, mungkin jaraknya berpuluh-puluh kilometer dari Desa Karanganyar, ini kok masih mencari usaha lain. Padahal digital printingnya juga sudah laris, Pak. Nah, alhamdulillah. Iya. Apa kurang banyak itu ya? Kalau masalah banyak dan tidaknya itu kan juga termasuk tergantung kita lah. Ya. Saya itu awalnya ini kan punya rumah seperti kandang ini ya, ini dulu bekas ayam ya, ayam chopper. Cuma karena penyakit ayam itu istilahnya begitu cepat ya, kalau kena penyakit istilahnya orang Jawa itu kek. Kalau kena kek itu langsung semua. Jadi
ini bekas ayam jober, kemudian kami saya sendiri daripada nganggur kan gitu. Terus saya kan juga waktu dulu SMA pernah punya pengalaman ternak jangkrik, budidaya jangkrik, pembesaran lah ya, tahun 2008 dulu. Penggemukan jangkrik. Penggemukan jangkrik. Tidak ada salahnya saya mencoba lagi Gitu. untuk ini apa, budidaya jangkrik. Jadi kita manfaatkan kandang yang ada daripada nganggur. Nah, seperti itu. Jadi awal mulanya punya pengalaman, punya tempat untuk budidaya, dan ada kesempatan dan waktu, ya kita coba aja. Dan alhamdulillah hasilnya berjalan sampai hari ini, sejak awal tahun 2023. Dan nanti insya Allah bisa berkembang lagi, Pak. Bisa Insya Allah. mengekspansi tempat lain, membuat kandang lain, dan bisa itu memperkerjakan. Ya. Nah, Istilahnya juga membuka lapangan usaha, lapangan pekerjaan untuk anak-anak yang Tetangga, atau masyarakat. pemuda-pemuda yang ada di sini. Ini kami tenaganya ada dua orang. Oke, sip. Ini Oke, lebih kita ke dalam aja. review kandangnya. Oke, Ya. kita review ya, Pak. Dapat mana, Pak? Ya. Oh, udah. Assalamualaikum. Nah, ini juga ada tray-nya, tray egg tray. Ini salah satu media untuk pembesaran. Jadi selain Claras, saya juga menggunakan egg tray karena di sini Claras agak kesulitan. Nah, ini mungkin Untuk pemirsa, ini apa namanya, Pak? Tempat egg tray, bekas ya, rak telur ya. Nah, ini kalau di tempat pemirsa ini hanya sampah, kalau di sini bisa dimanfaatkan untuk dimanfaatkan untuk media. Ya, untuk pembesaran jangkrik. Oke. Oke, kita akan lihat. Ini ada tempat airnya, Pak ya, penampungan. Penampungan itu kemarin karena di sini kemarau panjang, jadi sumbernya agak berkurang. 300.000 itu. 100.000. Ya. Ini karena posisi dia tidak dikasih makan, ini jangkriknya pada sembunyi ya. Oke. Karena memang hobinya jangkrik itu ya sembunyi, kalau ada makanan dia baru keluar. Nah, ini usianya ada lampunya, Pak. Ada, bentar nggih, nyalakan dulu. Nah, Ini baru usia 20 hari. 20 hari. Jadi dia kecil-kecil. ini 20 hari masih kecil. Nah, Jadi jangkrik ini siap panen itu antara 30 sampai 35 hari. 30 sampai 35 hari. 1 bulan lah ya. 1 bulan kurang lebih. 1 bulan. Jadi sebenarnya tidak ribet sih untuk ternak jangkrik ini, karena dia hanya butuh kelembapan ya, supaya tumbuhnya maksimal. Ini untuk jangkrik sendiri kan di sini ada beberapa kandang atau box ya. Ada yang berapa, pakai Pak? plastik, ada yang pakai triplek. Triplek. Ini Ada ada ya, ini yang kelebihan dan aktif berapa? 1 2 3 4 6 box ini ya, Iya. yang aktif. Dan yang di sisi selatan itu masih kosong. kosong. Karena baru panen kemarin. Baru panen dikosongkan. Nah, ini kalau yang daun pisang basah, ini untuk makan alternatif. Selain ini makanan pokoknya ya, makanan utamanya pur ayam. Pur ayam. Pur ayam ya. Yang jenis Apa KE ada jenisnya? Ada. Yang jenis mereknya produksi dari New Hope. Boleh nyebut merek? Enggak apa-apa. Enggak Ya, apa-apa. jenisnya KE. Jadi harganya satu sak itu 380. Satu saknya 380. Untuk sampai panen itu kurang lebih habis minimal 1 pintal. 1 pintal pur. 1 pintal pur. 1 pintal pur. 1 kali panen itu ya, 1 kali masa Iya, itu. Pak, mulai dari penetasan sampai panen. 1 boxnya atau semua? 1 kilo 1 kilo telurnya itu ya. 1 kilo telur jangkrik itu. Padahal ini setiap ini kotak itu ada 1 kilo berarti. Untuk box ini, Ya. box ini saya isi setengah kilo. Oh, setengah kilo. Jadi Setengah bisa kilo. untuk 2 box. Makanya dengan yang samping ini kan ada dua, jadi masing-masing setengah kiloan.
telur jangkrik. Biasanya saya untuk menekan kos pakan itu tidak murni pakai por, tapi ada itu yang seperti putih itu ampastelo. Wah, ini ampastelo pemirsa. Ampastelo. Jadi ketika usia jangkrik itu sudah 20 hari ke atas, itu kita untuk menekan kos pakan por itu kita campuri dengan ampastelo. Selain itu juga ada hijauan, daun pisang, mungkin ada daun Kolonjono, ya rumput adat juga. Rumput. Pokoknya yang gajah. hijau-hijau ya. Terus daun-daunan apa saja sih kebanyakan jangkrik itu dia mau. Seperti daun pepaya, daun Terus suket. untuk membuat kandangnya Pak, ini kan cukup sederhana sepertinya ya. Kalau kita lihat kan cukup sederhana, cuma membuat seperti ini, kemudian ini kan dikasih lapisan ya Pak ya. Ya itu ini tujuannya lapisan supaya lakban, tujuannya untuk supaya jangkrik itu tidak keluar ya, tidak tidak kabur. Karena jangkrik ini sebelum dia bersayap itu harus dipanen. Kalau Karena dia memang, sampai bersayap kan pasti kabur ya Pak ya. Selain kabur, untuk pakan ternak Oh iya. burung itu memang yang bagus yang belum bersayap. Makanya usia 32 sampai 35 itu sudah dipanen. Karena selebihnya nanti jangkrik itu akan bersayap. Oke. Nah, makanya untuk yang box ini kita menggunakan dua bahan. Ada triplek, ada plastik ya. Nah, untuk triplek ini memang untuk biaya pembuatannya lebih mahal daripada yang plastik. Cuma karena dia kan lebih awet. Banyak berapa kali panen bisa kita gunakan, bahkan sampai 5. Ini sudah usia 1 tahun hampir masih bisa kita gunakan. Masih bagus juga. Nah, cuma kalau plastik ini memang biaya pembuatannya lebih murah. Cuma dia kan pemakaiannya hanya mungkin sampai 3 kali panen. Ini harus ganti. Karena rawan jebol ya Pak. Jangkriknya sendiri pun juga kadang ini plastik ini yang bisa dimakan. Jadi lubang-lubang, untuk antisipasi itu kita kadang menggunakan lakban untuk menambah supaya tidak kabur. Karena apa? Jangkrik itu waktu panen, waktu penetasan itu kecil seperti semut. Bahkan kadang kalau ada orang yang kesini itu dikiranya itu semut, padahal di situ jangkrik. Itu jangkrik. Yang ini usia ini 20, ini usia kurang lebih 13 hari. 13 hari segini ya, hari, ya, masih kecil ya. Masih Kalau yang ini sudah usia ini berapa? 20 hari. 20 hari. Kita lihat, wah ini sedang makan ampas. Ini kalau kita kasih makan, wah dia sudah keluar semua. Karena itu ya, rakus juga ya. Ada ini yang kita makan. Kasih pakannya pagi sama sore. Nah, yang degok ini untuk dia minum, istilahnya seperti itu. Karena di degok ini kan kandungan airnya ada. Jadi untuk ini ada tepuknya juga. Nah, ini pemirsa bagi yang ingin beternak jangkrik, nah ini bisa belajar bareng bersama juragannya di sini. Nah, ini adalah kondisi kandangnya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 box, dan di sebelah sana juga ini kebetulan yang di sebelah selatan ini kosong karena baru selesai panen. Kendalanya apa Pak? Mungkin hamanya atau apa? Kendala kalau di ini ya, di musim penghujan kita kesulitan klaras memang. Klaras, makanya untuk pembesaran kita full pakai tray. Jadi yang klaras tadi yang ada di depan itu untuk persediaan nanti kalau panen. Jadi untuk yang di packing di karung itu untuk panen saja. Terus seperti faktor kendalanya sih nggak begitu banyak sih. Jadi kalau yang mau belajar ternak jangkrik untuk di musim penghujan. Ya ini kendalanya hanya klaras. Untuk dia musim penghujan ini hidupnya lebih mudah lah jangkrik. Beda kalau di musim kemarau seperti kemarin. Kalau panas terlalu itu juga panas, dia penetasan belum besar, itu biasanya kalau dia nggak
pinter-pinter mengatur suhu kelembapan, dia akan mati, gampang mati. Jadi baru netes terus dia mati. Ini suaranya krenyes kayak makan enak banget ya. Iya, ini dia sudah mulai makan ini daun pisang yang diberi tadi. Kalau pemirsa mendengar itu suaranya krenyes gitu ya, kayak gerimis. Ini belum seberapa, dia kalau sudah besar malah lebih berisik lagi. lagi. Nah ini mungkin pemirsa akan mendengar suaranya. Terdengar enggak ya? Nah, ini suaranya krenyes. Itu. Untuk penjualannya Pak? Oh, kalau penjualan, memang kalau saran saya di awal itu kalau mau budidaya jangkrik itu kita harus menentukan mitra, karena itu menentukan nanti kita jualnya atau pasar. Bayangkan saja kalau ini saya kan 1 kilo lolo jangkrik, normalnya itu kalau normal minimal kita panen 1 pintal. Nah 1 pintal itu kalau kita nggak punya mitra ya bingung jualnya. Mau dijual sendiri ke toko-toko perlu waktu dan kesulitan lah istilahnya seperti itu. Toh harganya nanti juga permainkan. Nah, makanya ini kalau saya jualnya langsung ke mitra. Jadi mitra datang ke sini ngambil bersama salesnya. Jadi kita nggak kesulitan lah masalah pemasaran. Ya. Tinggal ditunggu aja di rumah, diambil, ditimbang, bayaran, adsen cuan cair. Cair ternyata bukan hanya BPKB dan sertifikat yang bisa cair. Ini jangkrik pun bisa cair, pemirsa. Oke. Nah itu sudah. Harganya gimana Pak untuk masalah harga? Tadi kan penjualan harganya gimana? Untuk masalah harga, kami dari mitra sudah MOU, artinya sudah kesepakatan. Kalau musim banjir, artinya banjir jangkrik di pasar atau itu produknya sudah banyak ya, melimpah. Itu kita diberi harga paling rendah 20.000 per kilo. 20.000 per kilo. Berarti ada harga minimal. Ya, jadi tidak meskipun harga pasarnya hancur tetap dapat harga minimal. Nah, itu keuntungannya. Itu kalau enaknya bermitra. Ya. Tapi kalau harga pasar naik ya kita juga bisa naik. Bahkan kemarin saya tertinggi itu 33.000 per kilo. Iya, lumayan. Jadi tidak ada resiko harga hancur, kita dibeli dengan harga yang sangat murah. Iya. Tapi tetap ada harga minimalnya. Betul. Tapi ketika di pasar-pasarnya bagus harga naik, kita tetap juga akan naik. Nah, iya, itu keuntungan dari bermitra. Dan jadi, kita tidak dipermainkan harga. Dan bisa berprofesi lain seperti itu. Oke. Ya. Karena ya terus terang saya seperti di awal tadi, saya tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Ya, saya pakai ada tenaga dua. Ini masih sekolah sebagai itu ya Pak? Iya. Sebagai tambahan lah. Sebagai tambahan. Ya. Oke, dan ini juga bisa ditinggal kan Pak? Bisa, nggak harus nggak harus ditungguin. Karena makannya cuma pagi dan sore. Iya, paling cuma nambah debok ini yang dipotong, diiris-iris ini. Itu aja sih, nggak perlu ditunggu kayak itu, nggak, cuma ya 2 kali sehari lah kita ke kandang seperti itu. Tahu-tahu kasih makan sudah besar panen, cair ya. Oke, apalagi Pak mungkin harapan ke depan bagaimana untuk memotivasi teman-teman kita yang ingin memulai usaha lah. Mungkin ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman di sana, di luar sana, pemirsa semuanya, supaya bisa memaksimalkan. Ini kan aset yang kalau kita memulainya, saya kira di sekitar warga Blora, masyarakat Blora kan banyak sekali ini, kalau mau berusaha seperti ini kan juga bisa gitu Pak. Harapannya gimana Pak? Harapan saya bagi teman-teman di luar sana yang ingin memulai budidaya jangkrik, sebenarnya budidaya jangkrik ini tidak memerlukan modal yang besar. Ya, saya dulu awalnya ya cuma 4 box ini. 4 box. Saya beli tripleknya ini 10 triplek. 10 triplek itu jadi 4 box. Sama ini usuk reng-rengnya. Jadi
tidak perlu modal banyak ya, yang penting ada kemauan, ada keseriusan dalam usaha. Insya Allah nanti tetap ada progres ke depan. Dan jadi kalau mau belajar, saya dulu awalnya memang langsung ke lokasi yang memang sudah budidaya jangkrik, jadi kita bisa tahu kondisi di lapangan dan lain sebagainya. Mulai dari itu ada keseriusan, ada ketekunan, jadi insya Allah usaha itu akan jalan. Jangan pantang menyerah. Jangan ya Pak, pantang menyerah. Meskipun nanti pasti yang namanya usaha itu pasti ada gelombang, ada apa ya, halangan, tantangan, tapi itu menjadi sebuah bumbu dari sebuah perjuangan usaha gitu Pak. Bahkan saya kemarin paling sedikit itu panen jangkrik bibit telur jangkrik itu 1 kilo, panennya hanya 17 kilo. 17 kilo. Nah, pernah ya Pak ya? Karena memang dari awalnya penetasannya sangat kurang bagus, kondisi cuaca juga panas sekali. Panas, ya. Sehingga bibitnya tidak bisa menetas sempurna. Betul. Oke, kita bisa keluar Pak sebentar. Nah, kita lihat kandangnya dari luar. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin belajar bisa langsung ke kandang Pak Kartono, ini di Desa Karanganyar, Kecamatan Bogor, Joblura. Nah, ini Mahardika Farm. Mahardika Farm. Cuma tulisannya belum ada ya Pak. Ini Mahardika Farm. Nah, ini ya tidak perlu mewah ya Pak, tapi ini sumber rupiah ini. Iya. Ini kandang sih sebenarnya kalau di teman saya yang lain itu bahkan hanya atasnya bukan esbes, terpal ya Pak. Terpal, tapi ini sudah bagus karena ini memanfaatkan sebelumnya. Memanfaatkan sebelumnya. Jadi ya tinggal mengisi dalam kandang. Oke, saya kira cukup Pak Kartono. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat sekali. Semoga usahanya lancar dan bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya di Desa Karanganyar khususnya dan masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Kartono. Sama-sama. Sukses terus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kartono.